Kebetulan hari ini adalah tepat ya 1 tahun ibu saya meninggal. Makanya saya bikin video ini untuk mengenang perjuangan dia dari dia melahirkan saya pribadi sampai saat ini, sampai dia meninggal, dan ada pesan yang dia sampaikan untuk saudara semua yang berteman dengan saya di Instagram, di Facebook. Nah, mungkin kalian sudah melihat ya pesan dari ibu saya. Sedikit cerita ya sebelum ibu saya meninggal ya, di tanggal 3 November 2019. Ibu saya seorang yang bekerja keras semenjak saya lahir. Bahkan saya pernah ditinggal sendiri di rumah masih bayi. Ini menurut cerita orang ya, yang waktu itu ngambil saya di rumah karena saya sudah nangis karena nggak ada orang. Saya pernah ditinggal ibu saya, tapi bukan tinggal dalam arti ditinggal gimana ya, dia meninggalkan tenda. Dia cuma pergi tinggal untuk bekerja, untuk menghidupi saya. Dan seharian itu saya nangis, dan ada satu tetangga ya yang mendengar ketika saya nangis, langsung diambil saya dan dibawa pulang ke rumahnya, ke rumahnya tetangga itu ya, yang mendengar saya waktu itu nangis. Ketika ibu saya pulang, ibu saya lihat saya sudah nggak ada. Ibu saya mulai panik. Waktu itu kita punya anjing. Nah, dikira seekor anjing telah yang memakan saya waktu itu. Nah, jadi ibu saya sudah panik. Sejam kemudian datanglah tetangga itu yang ngambil saya waktu itu. Karena dia dengar saya menangis ya, langsung diambil, dipeluk, langsung dibawa ke rumah. Langsung tetangga itu ngomong, kenapa ditinggal. Nah, ini nangis terus ceritanya. Nah, itu menurut saya mencerminkan ibu saya ini adalah pekerja keras. Bayangkan, saya masih umur segitu, masih umur bayi, saya sudah ditinggal untuk bekerja, untuk menghidupi saya. Saya ditinggal sendiri di rumah. Ibu dan bapak saya bekerja. Itu sekilas cerita ya, waktu saya masih bayi. Nah, dan sosok ibu saya ini kalau bisa dibilang, selain dia bekerja keras, dia wataknya keras. Satu hal yang saya paling ingat dari ibu saya itu ya, yaitu ketika saya lagi di tempat umum dan itu diteriakin sama dia, ya dimarah-marahin di tempat umum, diteriakin di tempat umum, dan itu salah satu hal yang paling saya dan bapak saya nggak suka. Maksudnya terserah mau dimarahin tapi jangan di umum. Nah, ibu saya itu seperti itu waktu itu ya, namanya kita masih anak-anak. Dengar saya dimarahin di depan umum, diteriakin, ya bagaimana kalian di depan teman-teman kalian, apalagi ada pasangan kalian di situ, baru datang orang tua kalian, baru diteriakin kalian di situ. Weh, pulang gini ya, pasti perasaan kalian malu. Nah, ibu saya tipikal orang seperti dia nggak pusing, siapa yang di situ nggak pusing dia. Jadi selain dari wataknya yang keras dan tidak peduli ya siapa yang ada di sampingnya, pokoknya kalau kamu salah ya pasti kamu diteriakin. Nah, di sisi lain, hal positif yang saya ambil dari ibu saya yaitu dia mau bekerja untuk menghidupi saya dan adik saya. Hal positif itulah yang sampai sekarang ini terbawa ketika saya sudah ada di kota ini, sudah merantau. Sekarang saya selalu memikirkan ibu saya itu dengan kerja kerasnya. Seiring berjalan waktu, ketika saya semakin dewasa, ibu saya pun semakin bekerja keras ya, yaitu kalau dari saya masuk SD, SMP, SMA, saya
selalu bekerja keras untuk membiayai sekolah saya. Begitu juga dengan ayah saya. Di sisi lain ayah saya bekerja sebagai buruh tani ya, dan saat itu ibu saya pun bekerja sebagai menopang ekonomi dari keluarga kami. Nah, saya pernah merasakan untuk makan sehari pun itu susah. Saya pernah merasakan hal itu waktu zaman saya masih SMP SMA ya. Untuk makan sehari-hari pun, makan satu hari pun itu sangat susah. Ibu saya pun, selain ayah saya bekerja, ibu saya pun bekerja. Nah, dia bekerja waktu itu nyetrika dan nyuci tempat orang untuk menambah atau menopang ekonomi keluarga saya waktu itu ya. Di sisi lain, biaya sekolah saya hidup dari kerja kerasnya selain bapak saya yaitu kerja kerasnya ibu saya yang cuman kerja nyuci pakaian orang, ngepel rumah orang, nyetrika rumah orang, hanya untuk menghidupi keluarga kami, menghidupi saya dan adik saya, biaya sekolah dan lain-lain, kebutuhan apapun yang kami butuhkan. Dan saya pribadi tidak pernah malu dengan pekerjaan saya. Mungkin hina di mata orang lain karena ya pekerjaannya, tapi buat saya pribadi, saya nggak mau punya orang tua, punya ibu yang pekerjaannya hanya nyuci dan setrika ngepel di rumah orang ya. Pada intinya sih saya berpikir ya saya nggak nyuri, itu aja. Saya pikirnya selama dia masih bekerja halal ya saya nggak pernah malu.